Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 19219147. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model kurikulum pendidikan jasmani. Model-model kurikulum pendidikan jasmani itu ada 4. Yang pertama, Development Education Movement, lalu ada Sport Education, yang ketiga ada Personal Meaning, dan yang terakhir ada Health Related Physical Fitness. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang penting dan komponen yang integral dari pendidikan. Keuletan pendidikan jasmani dibuktikan oleh sumbangannya yang unik terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Thomas Lee dan Thomas tahun 1988 menyatakan bahwa pendidikan jasmani menyumbangkan 2 tujuan yang khas, yaitu yang pertama mengembangkan dan memelihara tingkat kebugaran jasmani yang sesuai untuk kesehatan dan mengajarkan mengapa kebugaran jasmani merupakan sesuatu yang penting serta bagaimana kebugaran jasmani dipengaruhi oleh latihan. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan gerak yang layak diawali oleh keterampilan gerak dasar. Kemudian menuju ke keterampilan olahraga tertentu dan akhirnya menekankan pada berolahraga sepanjang hayat. Lalu yang pertama itu ada model Developmental Education Movement. Model yang bersifat pengembangan ini belakangan merupakan model kurikulum yang paling didukung, meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan pengembangan bersifat menyatu dengan model lainnya daripada bersifat terpisah. Filsafat dari model ini lebih sering digambarkan dengan ekspresi populer pendidikan melalui jasmani, dan programnya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan untuk menyumbang pada perkembangan total individu, baik secara fisikal, sosial, emosional, dan intelektual. Menurut Siedentop, Mann and Taggart tahun 1986. Kritik terhadap model ini berkisar di sekitar pertanyaan apakah program pendidikan jasmani dapat menghasilkan tujuan perkembangan yang luas sementara pada saat yang sama harus memberikan tempat pada pengajaran yang terindividualisasi menurut Jewett and Bain tahun 1985. Nampaknya terdapat asumsi bahwa berpartisipasi dalam olahraga dan permainan akan berdampak pada hasil perkembangan yang luas, meskipun hasil-hasil tersebut belum teruji secara empirik. Model pendidikan perkembangan memfokuskan pada tujuan pendidikannya pada aktualisasi diri yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Kurikulumnya dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha menyeimbangkan penekanan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu yang kedua ada Sport Education. Model pendidikan olahraga sebelumnya disebut model bermain atau play education, memandang olahraga sebagai sesuatu yang bernilai secara intrinsik dan dapat dimasuki secara sukarela menurut Jewett and Bain tahun 1985. Kritik yang disampaikan pada penggunaan model ini menyatakan bahwa pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani mempunyai perbedaan dalam fokusnya, sebab pendidikan jasmani berorientasi pada produk dan lebih bersifat
kewajiban daripada sekedar kesukarelaan, menurut Lawson and Plachek tahun 1981. Kritik lain ditujukan pada asumsi para penganut aliran ini yang mempercayai bahwa keterampilan yang meningkat akan menambah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik, sebagai keyakinan bahwa perilaku olahraga yang dipelajari pada masa muda akan dipertahankan hingga dewasa. Dianggap kurang didukung oleh penelitian komprehensif menurut Jewett and Bain tahun 1985. Lalu yang ketiga ada model personal meaning. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Jawett adalah pendukung dan pengembang dari model ini dan menyatakan bahwa peranan pendidik adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespons secara positif terhadap pencarian individu berkenaan dengan makna itu. Menurut Steinhardt tahun 1992, model ini didasarkan pada orientasi ecological integration dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan purpose process curriculum framework atau PPCF, suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Kritik untuk model ini, terutama yang berpedoman pada PPFC, berada di sekitar dilema dalam mengartikan dan menerjemahkan model ke dalam praktek. Terdapat sedikit sekali contoh model ini dalam wilayah praktek, sehingga para guru mendapat kesulitan dalam menerjemahkan tujuan-tujuan untuk melaksanakan program penjas ke dalam pernyataan tujuan. Itu menurut Jewett and Bain 1985. Lalu yang terakhir, keempat, ada health related physical fitness. Model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan atau well-being siswa, menurut Jewett et al. 1995. Perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi nilai disciplinary mastery. Banyak pihak yang membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata-mata physical fitness, yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem, kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh. Dan yang kedua itu kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau motor fitness, yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Kritik terhadap model ini berada di sekitar sempitnya fokus dari program yang bisa ditawarkan, sehingga baik guru maupun siswa bisa menimbulkan rasa bosan. Kesannya itu terlalu
restriktif dan terlalu sederhana, menurut Siedentop, Mann and Taggart 1986. Bahkan ada yang mensinyalir bahwa efek kebugaran sebenarnya sudah menjadi bagian integral dari kebanyakan model kurikulum yang ditawarkan sebelumnya, karena kebugaran pada hakikatnya adalah ciri unik yang melekat pada program penjas. Apapun model kurikulum yang diterapkannya, menurut Dauer and Pangraji tahun 1992. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.